Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidi Syawalia Chandra dari kelas 2C Administrasi Negara Malam. Pada video kali ini saya akan menyampaikan observasi tentang sesat berpikir dalam logika bermasyarakat. Sesat berpikir bisa juga dalam bahasa lain yaitu logical fallacy. Secara istilahnya, logical fallacy adalah kesalah pada argumen dalam logika berpikir seseorang atau sebut saja sesat berpikir. Sedangkan secara bahasanya, logical fallacy yang kata fallacy berasal dari bahasa Latin yaitu fallacia atau deception, atau dalam bahasa Indonesia adalah tipu muslihat. Jika ingin terlihat intelektualisme konstruksi argumen dengan esensi ilmu pengetahuan yang bermutu tanpa celah untuk dibantah. Terdapat 3 karakteristik dari logical fallacy itu tersendiri. Mari kita ketahui. Yang pertama, dalam logical fallacy sudah pasti terdapat kesalahan pada logika pemikirnya. Kesalahan inilah yang menjadi senjata untuk menghasut mereka para pendengarnya. Yang kedua, argumen yang disampaikan harus bisa diterapkan logical fallacy, entah itu argumennya secara universal atau interpretasi dari argumennya. Yang ketiga, argumen yang sudah pasti disampaikan harus mempunyai kesan yang menipu, agar yang mendengarkan argumen dapat tertipu meskipun terdapat kesalahan dan secara logika di dalam argumennya. So, dapat disimpulkan bahwa logical fallacy ini merupakan argumen yang salah disampaikan kepada seseorang atau masyarakat. Orang yang melakukan logical fallacy adalah orang yang mampu mengolah argumen dalam logika berpikir secara salah sehingga dapat menipu pendengarnya. Contohnya saja, pada suatu kondisi di mana kamu memposting suatu foto, lalu ada yang berkomentar, kenapa kamu kumisan? Tidak cocok dengan kamu nanti. Nanti kamu jadi seperti Hitler. Nah, coba kamu pikirkan, di mana letak logika fallacy-nya? Letaknya pada kondisi di mana dia mengatakan kamu berkumis akan jadi seperti Hitler, yang nyatanya tidak ya. Kamu berkumis juga bukan berarti akan menjadi seperti Hitler, sang diktator fasis. Oke, pada contoh lainnya, anggap saja kamu sedang berjalan di lorong dan bertemu seorang teman lamamu. Lalu dia berkata, "Hei, kamu sekarang telat gendutan ya. Wah, berarti kamu sudah kaya dan makmur nih." Nah, inilah orang yang sudah logical fallacy karena pada faktanya belum tentu semua orang yang kaya dan makmur itu gendut. Well, 2 contoh argumen tadi merupakan argumen yang mengandung logical fallacy yang pastinya kamu harus tahu dan harus bisa memahami itu. Pada umumnya, logical fallacy juga sering terjadi dalam suatu negara dan menjadi suatu problema yang besar terjadi pada negara itu. Misalnya saja negara demokrasi. Masalah besar yang terjadi dalam demokrasi adalah kemampuan berpikir mayoritas masyarakat dalam negara itu. Sebetulnya logical fallacy seringkali dimanfaatkan dalam kasus politik. Mengapa? Karena para pemikir politik hendak memanfaatkan suara rakyat agar rakyat dapat sepakat dengan apa yang mereka kehendaki. Belum lagi pada saat masa-masa menjelang pemilu. Para pasangan calon pemilu pasti mengadakan kampanye, yang mana pada kondisi ini, mereka akan menyampaikan argumen-argumen yang terkandung unsur logical fallacy. Simpel saja, tujuan dari mereka melakukan logical fallacy ini agar rakyat memilih mereka. Karena rakyat belum memahami logical fallacy dan belum bisa mengidentifikasi seperti apa logical fallacy itu. Coba saja kamu pikirkan, bahwasanya secara kompleks semua hal yang berkaitan dengan negara dimulai dari hukum, hal baik ataupun buruk, pemimpin serta jajarannya, undang-undang, dan masih banyak lagi. Perlu kita sadari bahwa semua hal itu dapat diperoleh dan terbentuk dari persetujuan suara rakyat. Sedangkan saja, jika rakyat pada negara itu pun tidak memahami logical fallacy itu apa, maka sudah jelas bahwa negara demokrasi yang terbentuk adalah negara yang terbentuk secara kurang baik, karena rakyatnya masih dalam kategori terjebak logical fallacy. Memahami logical fallacy sangatlah penting, agar suara kita tidak dimanfaatkan oleh oknum untuk keperluan politik belaka. Manfaat dari memahami logical fallacy sangatlah besar dalam menentukan keputusan apapun itu secara baik dan tepat. Dimulai dari keputusan yang sederhana hingga keputusan yang kompleks. Itulah mengapa saya tekankan bahwa pentingnya kamu untuk mengidentifikasi suatu argumen apakah itu mengandung unsur logical fallacy atau tidak, agar kamu tidak terjebak dalam tipu muslihat.
Semoga bermanfaat. Saya Vidi Syawalia, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.